Pemirsa, memang hujan deras disertai angin kencang akan mendominasi wilayah Sumatera dan Jawa selama 7 hari ke depan atau selama 1 minggu terhitung dari tanggal 10 hingga 16 Desember 2018. Dan Anda yang tinggal di wilayah ini diharapkan untuk ekstra waspada, berhati-hati akan adanya bahaya yang ditimbulkan dari cuaca buruk ini seperti misalnya banjir, kemudian pohon tumbang, angin yang begitu kencang dan lain sebagainya. Nah, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sudah merilis sebenarnya apa yang menjadi faktor-faktor penyebab dari cuaca buruk ini. Kita lihat secara lebih rinci penyebab terjadinya kondisi cuaca. Yang pertama adalah aktivitas monsun dingin Asia. Apa ini? Ini sebenarnya adalah aktivitas aliran massa udara dingin dari Asia yang sangat signifikan menimbulkan peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia. Oleh karenanya Anda bisa merasakan curah hujan yang begitu tinggi. Tapi tidak hanya aktivitas ini, tetapi ada juga fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO. Ini merupakan fenomena di mana aliran massa udara basah yang menjalar dari barat Samudra Hindia menuju ke wilayah Indonesia bagian barat. Nah, dengan adanya dua fenomena ini kemudian ditambah dengan gangguan tropis seperti sirkulasi pertemuan angin. Nah, kedua fenomena ini membuat juga potensi terjadinya hujan lebat dan dapat disertai kilat dan juga petir. Nah, akibat dari ketiga faktor ini ada beberapa dampak yang ditimbulkan seperti tentunya curah hujan ini menimbulkan banjir yang luar biasa dan juga longsor. Nah, kemungkinan seperti yang Anda lihat seperti di wilayah Jakarta misalnya, seperti adanya pohon tumbang dan jalanan licin, dan ini sangat berbahaya bagi Anda yang sedang beraktivitas. Jadi Anda perlu ekstra waspada melihat bagaimana perakiraan cuaca dan wilayah-wilayah mana saja yang rawan begitu terjadi longsor atau kecelakaan. Nah, selain itu juga tidak hanya di wilayah darat saja, tetapi di wilayah laut juga, karena ada kemungkinan gelombang tinggi di perairan ini sekitar terutama di wilayah Sumatera dan Jawa. Gelombangnya ini potensinya sekitar 2,5 hingga 4 meter di perairan utara Kepulauan Natuna, perairan barat Kepulauan Simele hingga Mentawai, kemudian perairan Bengkulu Enggano, perairan barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa hingga Lombok. Nah, kalau kita lihat wilayah yang terkena dampak cukup signifikan yang kita lihat dalam 1 minggu ini adalah Sumatera dan wilayah Jawa. Kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir seperti di Jakarta misalnya, di atap food court Rasuna Garden ini rusak dan kemudian melayang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tetapi juga di wilayah Sumatera Barat, tepatnya di Padang Pariaman, luapan air terjun Lembah Anai dan juga jembatan nasional penghubung Padang Bukit Tinggi ambruk setelah dihantam arus sungai yang sangat deras. Dan menanggapi hal ini, BPBD Provinsi juga sudah memberikan surat edaran kepada seluruh BPBD Kabupaten Kota untuk bersiap siaga mengevakuasi warga seandainya bencana terjadi. Nah, selain itu juga diprediksi akan berdampak pada wilayah lain, yaitu Bali, Kalimantan, dan juga Maluku. Jadi Anda pemirsa yang berada di wilayah ini perlu begitu waspada dan mengetahui informasi terkini atau peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG dan instansi terkait. Nah, saya ingin membahas lebih jauh mengenai cuaca buruk ini. Apa sebenarnya yang bisa diantisipasi, kemudian bagaimana untuk lebih waspada dan apa sebenarnya sampai kapan ini akan berlangsung. Saya akan mengundang narasumber untuk bergabung bersama saya dari BMKG, tepatnya Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Bapak Mulyono Prabowo. Selamat pagi, Pak Prabowo. Selamat pagi, Pak. Terima kasih sudah hadir di Metro Pagi Prime Time pagi-pagi. Belum hujan ya hari ini? Belum, hari ini belum. masih. Tapi suasana sudah mulai agak mendung-mendung. Sudah mendung ya. Artinya selama 1 minggu dari tanggal 10 sampai tanggal 16 ini akan begitu terus hujan dan juga kencang. Probabilitasnya untuk terjadi hujan pada hari-hari ini akan lebih tinggi dibandingkan pada hari-hari sebelumnya. Karena memang tadi sudah dijelaskan paling tidak ada 3 faktor yang mungkin untuk membantu proses pembentukan awan di wilayah Indonesia, bergerak dari arah barat ke arah timur, kemudian dengan aktivitas yang sifatnya lokal ini bisa menyebabkan tidak seluruh wilayah akan mengalami intensitas yang sama, meskipun secara umum potensi untuk terjadi hujan atau terjadi munculnya aktivitas cuaca ini meningkat pada hari-hari ke depan. Oke, Pak, tadi sebelum jeda saya sempat bertanya mengenai intensitas begitu. Kekhawatirannya adalah bahwa akan terjadi juga seperti misalnya angin puting beliung yang begitu merusak di wilayah Bogor begitu, dan angin kencang yang luar biasa kita rasakan di Jakarta. Nah, ini sebenarnya intensitas ini akan terus-menerus terjadi seperti ini atau bagaimana, Pak? Intensitas ini akan bervariasi setiap harinya karena
kalau kita bicara misalkan angin puting beliung atau angin dengan istilahnya hembusannya sangat kuat, ini tidak setiap saat akan konsisten berlangsung terus-menerus, tapi ada waktu-waktunya, misalkan jeda kemudian atau break, kemudian nanti naik lagi intensitasnya. Nah, yang perlu kita perhatikan pada hari-hari jeda yang biasanya kondisi cuacanya pagi menjelang tengah hari ini akan sangat panas terik, yang kemudian sore hari terjadi pertumbuhan awan yang kuat, kemudian sore sekitar jam 3, jam 4 ini biasanya hujannya sangat lebat dan diawali dengan angin yang hembusannya kuat ini. Kemudian apakah nanti akan terjadi puting beliung atau tidak tergantung kondisi faktor lingkungan setempat sebetulnya. Kalau misalkan jeda perubahan suhu secara sebelah menyebelah ini sangat tinggi, biasanya akan terjadi puting beliung. Tapi kalau misalkan hanya perbedaan pagi ke arah siang suhunya sangat perbedaan cukup tinggi, 4 derajat, 5 derajat, biasanya hembusan anginnya yang akan menjadi kuat, biasanya seperti itu. Oke, bahaya susulan misalnya seperti banjir, genangan, jalan licin, kemudian tanah longsor, dan juga pohon tumbang, ini sebenarnya yang sangat membahayakan. Nah, sebenarnya bagaimana masyarakat yang wilayah terutama di Sumatera dan Jawa yang sangat terdampak ini harus berhati-hati atau waspada, Pak? Ya, pertama kalau kita bicara kemudian apakah ini nanti banjir atau tidak, pertama juga memperhatikan kondisi topografi setempat. Karena daerah-daerah dengan topografi kemiringan yang sangat tinggi atau miringnya cukup tinggi, ini akan menjadi daerah yang cukup rawan, khususnya untuk daerah-daerah yang menghadap ke barat. Karena kecenderungannya cuaca ini bergerak dari barat ke arah timur, sehingga daerah yang menghadap ke barat akan lebih terpapar lebih dulu dibandingkan daerah yang menghadap ke arah timur. Jadi kalau kita bicara Sumatera bagian barat, pantai barat ini akan lebih riskan terpapar lebih dulu dibandingkan pantai Sumatera bagian timur. Jawa pun sama, Jawa bagian barat ini akan lebih terpapar kondisi cuaca yang basah atau ekstrim ini lebih dulu. Kemudian dengan topografi daerah perbukitan yang ada di daerah Jawa ini, bagian selatan yang akan menjadi rawan. Karena daerah-daerah selatan cenderung lebih terjal dibandingkan yang menghadap ke arah utara. Kalau ke arah utara Jawa ini kan relatif flat. Tapi tidak berarti kemudian daerah yang rata atau flat ini kemudian cukup aman dari kondisi demikian, karena bisa saja hujannya di daerah hulu, tapi daerah hilirnya yang kemudian mendapat kiriman hujan yang dari daerah hulu ini. Nah, ini yang perlu kita waspadai juga, sehingga ya tidak bisa membedakan betul bahwa daerah hulu atau hilir mana yang lebih ini. Dua-duanya sebetulnya sama-sama punya risiko yang sama, hanya kemungkinan waktunya yang agak lebih jeda. Daerah hulu biasanya akan lebih awal terkena kondisi hujan seperti itu, kemudian nanti daerah hilir akan agak lebih belakangan. Imbasnya begitu ya, apalagi ketika sungainya ini mengalami pendangkalan dan lain sebagainya ya Pak. Salah satu juga kekhawatiran adalah dengan angin kencang ini, pohon tumbang, kemudian reklame dan lain sebagainya, ini yang menjadi kasus banyak kecelakaan terjadi begitu. Nah, apakah sebenarnya ada himbauan dari pihak BMKG kepada instansi-instansi untuk kemudian mengecek kembali kondisi seperti baliho, kemudian juga reklame dan lain sebagainya, termasuk juga penunjuk jalan, Pak? Betul. Nah, sebetulnya pada saat mulai memasuki masa musim penghujan ini, kita sudah mencoba untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, karena potensi ini kan tidak datang secara tiba-tiba, tapi bisa saja memang ini dikondisikan dari kondisi setempat. Misalkan tadi pohonnya memang sudah waktunya perlu untuk dipangkas, mengurangi beban kanopinya, dan juga baliho sebaiknya ada ventilasinya, sehingga ketika terjadi hembusan angin kuat, kemudian daya tekannya agak berkurang karena anginnya akan lewat melalui ventilasi itu. Nah, ini yang kita coba untuk sampaikan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait, risiko kalau misalkan ada hal-hal yang sifatnya dari kondisi cuacanya memang akan memungkinkan untuk terjadi kondisi demikian. Nah, kita berusaha bekerja sama secara operasional tentunya dengan pihak-pihak Pemda setempat, pihak BPBD, dan juga misalkan semacam PMI dan sebagainya, khususnya beliau-beliau ini yang akan bertindak langsung di lapangan ketika terjadi kondisi cuaca ekstrim, kemudian tentunya dampaknya yang akan dirasakan oleh masyarakat.
Selain di darat juga bahaya yang terjadi ini adalah gelombang tinggi. Betul. Artinya 2,5 sampai 4 meter prediksinya begitu. Betul, ya Pak ya. Ya. Nah ini kan sangat berpengaruh terhadap aktivitas para nelayan dan mereka yang mencari nafkah di laut begitu. Nah himbauannya seperti apa? Apakah dalam 1 minggu ini sebaiknya tidak beraktivitas dulu atau bagaimana? Untuk masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut pada skala kecil, misalkan tonase 5 DWT ke bawah, memang tidak